Pagi adik-adik kelas 10 Bisnis dan Pemasaran D. Hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi ada video pembelajaran, nanti adik-adik menyimak video pembelajaran saat ini. Nah, Pertamina itu ada di KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, KD 3.2 yaitu menerangkan tentang kompetensi inti tentang pengetahuan, yang mana KD 3.2 yaitu menerapkan metode Pertamina itu sendiri. Dan untuk kompetensi inti keterampilannya yaitu membuat Pertamina itu sendiri menggunakan aplikasi MyMapple. Oke. Nah, Pertamina, menurut kalian apa sih Pertamina? Mudah atau tidak? Sulit atau tidak? Nah, kalian sudah membacakan modul tentang buku simulasi dan komunikasi digital tentang Pertamina. Oke, menurut kalian tuh Pertamina itu seperti apa? Contoh sederhananya adalah otak kita. Otak kita biasanya berpikir tentang apa sih? Misalkan hari ini saya mau ngapain? Hari ini saya belajar apa? Contoh, misalkan hari ini saya belajar tentang misalkan tentang yang namanya Microsoft Office Word misalkan. Nah, Word itu apa? Terus ada lagi Microsoft Office Excel. Excel itu apa? Nah, itu adalah salah satu golongan aplikasi yang terdapat di Microsoft Office. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, kalau Pertamina dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Misalkan kita lihat di jalan-jalan kita sering ketemu yang namanya mobil, motor, sepeda, terus apalagi ada pesawat terbang. Itu merupakan salah satu contoh objek apa yang kita lihat sehari-hari. Nah, bagaimana kalau misalnya dimasukkan ke dalam sebuah Pertamina itu sendiri, dalam sebuah visualisasi ide dan gagasan yang menurut kita itu semuanya sulit, padahal tidak. Nah, contoh dari gambaran Pertamina itu apa? Misalkan tadi ada yang namanya pesawat terbang, ada yang namanya helikopter. Itu jenis transportasi apa? Udara kan? Karena apa? Karena ada di udara. Apa yang ada di darat? Berarti ada motor, ada mobil, ada sepeda, ada beca, ada kereta api bahkan. Itu adalah jenis transportasi yang ada di darat. Berikutnya, ada tidak yang di laut? Ada. Contohnya apa? Ada yang namanya kapal laut, ada yang namanya kapal pesiar mungkin, atau misalnya kalian ketemu yang namanya sampan, perahu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memvisualisasikan idenya? Kita tulis di situ alat transportasi, kita gambarkan alat transportasi dibagi menjadi 3 bagian, udara, laut, dan air, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, nanti kalian tinggal gambar alat transportasi itu sebagai tujuan utamanya. Ada judul, kita kasih judul yaitu tentang alat transportasi. Nah, kita bagi alat transportasi dibagi menjadi 3 bagian. Kita cabangkan. Ada yang udara, ada yang darat, ada yang laut. Nah, contohnya kalian bisa tulis sendiri. Yang udara itu apa? Yang darat itu apa? Yang air juga itu apa? Oke. Berikutnya, Ibu mau kasih contoh nih tentang bagaimana cara membuat langkah-langkah sederhana tentang memvisualisasikan gagasan dalam bentuk sebuah Pertamina. Tahapan pertamanya apa saja? 1, kita tadi sudah membuat yang namanya judul atau subjek. Yang kedua adalah yang namanya cabang-cabang. Nah, di cabang-cabang utama kita bisa kembangkan lagi menjadi bagian dari cabang-cabang utama. Contohnya apa? Misalkan tadi ada yang namanya contohnya kita mau bikin liburan keluarga. Nah, contoh judulnya apa? Liburan keluarga. Berarti kita buatkan di situ sebuah peta konsepnya tentang liburan keluarga. Nah, berikutnya kita akan membuat cabang dari liburan keluarga. Apa saja yang jadi cabang utama untuk liburan keluarga? 1, ada yang namanya siapa? Siapa yang mau kita ajak untuk liburan keluarga?
ya kan? Nah, kira-kira siapa sih yang mau diajak? Nah, kita buatkan dulu kota konsepnya siapa. Tapi setelah itu tujuannya kita mau kemana liburan keluarga, atau bahkan perlengkapan apa saja yang kita perlukan untuk liburan keluarga. Dan yang terakhir adalah aktivitas apa atau kegiatan apa yang akan kita lakukan pada saat liburan keluarga. Nah, itu adalah cabang utama dari pembuatan peta minda. Nah, dari cabang utama itu kita bisa bisa kita gambarkan, bisa kita kembangkan lagi. Misalkan siapa? Berarti saya akan mengajak siapa untuk liburan keluarga? Misalkan bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, bisa paman, bisa adik, bisa sepupu, atau bisa teman. Itu kan? Nah, berikutnya ada perlengkapan. Perlengkapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk liburan keluarga? Misalkan, satu, ada yang namanya tas, ada sandal, ada topi, ada apa lagi? Ada sepatu. Bahkan bahan bekal makanan pun akan kita bawa sebagai perlengkapan kita untuk berlibur. Berikutnya, ada yang namanya tujuan. Tujuannya mau kemana? Kita liburan keluarga. Oh, misalkan ada ini, saya pengen misalnya saya pengen liburan keluarga ini ke pantai. Atau yang ini, misalkan, saya pengen liburannya ke gunung, misalkan. Atau saya pengen liburannya misalkan ke ke taman atau ke waterboom dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita sudah menentukan siapa yang akan kita bawa, perlengkapan apa saja yang kita bawa, bahkan tujuannya juga sudah kita tentukan, kita mau kemana. Berarti apa yang akan kita lakukan? Kegiatan apa yang akan kita lakukan di sana? Satu, misalkan kita bisa berkuda. Berkuda di mana? Tadi, misalkan saya pergi ke gunung, misalnya menggunakan kuda. Berarti aktivitasnya apa? Kita sedang melakukan kegiatan berkuda. Atau kita ke waterboom. Berarti aktivitasnya apa? Satu, kita bisa berenang atau hanya sekedar jalan-jalan di pinggir kolam renang. Atau kita pergi ke pantai. Ke pantai juga sama. Kita bisa berenang di pinggir pantai. Atau kita hanya sekedar jalan-jalan atau lari-lari kecil, atau bahkan hanya sekedar bermain-main di pinggir pantai. Dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari yang namanya peta minda dalam konsep kehidupan kita sehari-hari. Ibu yakin kalian semua pasti mengalami ini. Saya pernah belajar, saya pernah berlibur ke pantai. Tujuannya untuk apa? Saya pernah pergi ke pantai, Tujuannya ke pantai, Yang saya bawa misalnya ada kakak sama adik. Di sana saya mau ngapain ke pantai? Misalnya adik saya senang bermain yang namanya main pasir pantai. Saya berenang. Dan masih banyak lagi. Bahkan saya bisa jadi hanya jalan-jalan sambil melihat para wisatawan yang memang sedang berlibur di pinggir pantai, beraktivitas di pinggir pantai, kayak berjemur dan sebagainya, atau hanya sekedar melihat sunset atau sunrise. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan dalam membuat sebuah konsep peta minda dalam sebuah aplikasi yang saya buat. Nah, kebetulan hari ini saya membuat contoh video tutorial pembuatan peta minda itu menggunakan aplikasi MyMapleLite. Karena apa? Saya menggunakan MyMapleLite karena menurut saya aplikasi ini mudah, benar-benar mudah untuk membuat peta minda. Oke, sebagai contoh, saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat peta minda dalam bentuk aplikasi MyMaple. Tahap pertama pada saat membuat aplikasi peta minda yaitu masuk ke aplikasi MyMaple. Nah, di situ sudah ada yang namanya central topic. Central topic akan kita ganti menjadi liburan keluarga. Oke, setelah itu kita masuk ke menu insert, klik subtopik. Nah, di situ kita ganti main topiknya, diganti menjadi siapa yang akan kita ajak.
Nah, di situ klik 2 kali. Main topiknya kita ganti menjadi tujuan kemana kita akan liburan keluarga akan dituju. Berikutnya kita tekan klik 2 kali juga pada subtopik, lalu kita ganti namanya menjadi perangkat apa saja yang akan kita gunakan untuk liburan keluarga. Begitu juga sama, klik 2 kali juga, lalu kita tuliskan aktivitas apa yang akan kita gunakan untuk liburan keluarga. Oke, setelah itu kita akan membuat subtopik lagi. Caranya sama seperti yang tadi, masuk ke menu insert, pilih subtopik. Nah, di situ kalian klik 2 kali. Nah, karena pertamanya adalah siapa, berarti klik di siapa. Oke, masuk ke menu insert, pilih subtopik. Nah, di situ kalian ganti subtopiknya menjadi bisa ayah, klik 2 kali lagi di situ, nanti ganti menjadi ibu, ganti lagi subtopiknya menjadi kakak, berikutnya bisa jadi subtopiknya kita ganti lagi dengan cara yang sama dengan klik 2 kali, yaitu menggunakan insert, pilih subtopik, di situ ganti nama subtopiknya misalnya menjadi adik. Oke, berikutnya klik 2 kali, kita bisa tambahkan selain ayah, ibu, terus adik, kakak, kita bisa juga masukkan sepupu, terus kakek dan juga nenek. Oke, nah kita masuk ke yang kedua. Di situ ada tujuan. Nah, tujuannya kita akan pilih kemana. Nah, jangan lupa kita masuk ke menu yang sama, pilih menu insert, pilih subtopik. Nah, di situ kalian edit subtopiknya menjadi, misalkan kita tuliskan pantai. Berikutnya, cara yang masih sama, sisipkan lagi yang namanya tujuannya yaitu ke gunung misalkan. Lalu berikutnya misalkan kita sisipkan taman. Dan yang terakhir adalah waterboom. Itu tujuan kemana kita liburan keluarga. Ada taman, ada pantai, ada gunung, dan juga waterboom. Nah, sekarang kita pindah ke yang perlengkapan. Perlengkapan apa saja yang kita butuhkan? Nah, kalian klik masih sama, masuk ke menu insert, pilih subtopik. Nah, di situ perlengkapan yang dibawa adalah tas, berikutnya ada sandal, ada sepatu, dan yang terakhir adalah bekal makanan. Nah, yang terakhir di situ aktivitas. Aktivitas apa yang akan kita lakukan? Masih sama, kita klik masuk ke menu insert, pilih subtopik. Nah, di situ kita ganti nama subtopiknya menjadi misalkan berenang. Jalan-jalan, kalau misalnya kita tujuannya ke gunung atau ke mall mungkin. Terus kita bisa berkuda.
Oke. Nah, setelah itu, jika dikatakan selesai, maka kita akan jika sudah selesai, maka kita akan menyimpan, dan cara menyimpannya juga sama. Kalian masuk ke drive D atau local disk D dan beri nama file. Jika kalian mau menggunakan file tersebut dalam bentuk sebuah gambar, kalian bisa save dalam bentuk sebuah format JPG. Kita save dengan nama file liburan keluarga. Ini kita pilih OK. Oke, tekan pilih yes. Nah, ini tampilan untuk dalam sebuah gambarnya. Close. Nah, kalau misalkan dalam sebuah video, berarti kita pilih save, pilih main Maple, klik save, masih di drive yang sama. Setelah itu kita keluar. Nah, bagaimana? Mudah tidak untuk membuat salah satu peta minda? Peta minda bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika misalnya kalian lupa untuk pembuatan peta minda, kita bisa buat contoh apa? Kita bisa membuat peta minda itu dengan konsep sederhana menggunakan sebuah kertas. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.